dari pertengkaran kami ini memang semuanya dari masalah kalau ada kegiatan di keluarga aku dan dia nggak menyetujui aku untuk melihat keluarga aku. Itunya semuanya ini. Jadi dia kayak merasa tertekan gitu. Merasa tertekan. Aku pun kadang bingung. Udah aku bilang sama dia, udahlah mak, yang udah berlalu lah, jangan lagi diungkit. Tapi tetap dia selalu bersikeras untuk mengungkit. Asal setiap kami ada masalah, setiap kami ada permasalahan, selalu dia mengkait-kaitkan ke orang tua saya. Selalu. Kalau dia tidak puas, dia sering rangkul tangan sama saya. Dia sering pukul saya, dia sering pijak saya. Dihantam, dipukuli. Saya pergi dari rumah. Kalau selalu ada masalah saya pergi dari rumah, pintu tidak pernah dibukakan sama saya. Selalu saya dikunci di luar. Saya pun sudah bingung harus bagaimana menghadapi istri saya ini. Berobat udah saya buat yang terbaik supaya berobat, supaya ada perubahan sama dia, supaya kami baik, tapi tetap saja begitu. Sehingga saya terkadang tidak tahan saya dengan perilaku dia yang seperti itu. Kadang mukul-mukul, kadang saya balaskan. Kayak manalah saya sudah dipijak, sudah dibawa, sudah dihantam, malah di depan masyarakat saya dipijak-pijak, saya dicekek, dipukuli saya depan masyarakat. Begitu malunya saya. Adanya saksi melihat itu, Pak. Ada, Pak, yang melihat itu, Pak. Jadi saya udah tertekan, Pak. Jadi ke polsek pun begitu juga deh, Pak. Udah pernah dimediasi di polsek, tetap juga ya seperti itulah, Pak. Dinasihati, bukan tidak ditanggapi, Pak. Ditanggapinya, Pak. Tapi ya tidak ada. Saya rasa tidak ada perubahan, Pak. Karena selalu ada pertengkaran. Setiap kali ada pertengkaran selalu ada kaitannya ke orang tua. Dan mengenai video foto yang diunggah di Facebook itu, Pak, itu benar memang, Pak. Kejadian itu tahun yang lalunya itu, Pak. Ada yang 2 tahun, Pak. Dan itu sudah diselesaikan semua secara keluargaan melalui jalur mediasi di Polsek dan di Polres, Pak. Dan saya juga bingung kok dikait-kaitkannya lagi masalah yang udah berlalu, yang sudah selesai, Pak. Dan pada saat itu juga saya pun ada juga bekas saya yang dipukul, Pak, ada juga sama saya, Pak. Tapi saya tidak mau merumbar itu, Pak, karena saya malu dengan istri saya, Pak. Karena istri sayanya itu, Pak, saya tidak mau memalukan dia di kantor, tapi dia tega memalukan saya di kantor ini, Pak. Itunya, Pak. Jadi perilaku istrimu sebenarnya bagaimana di rumah? Apakah memang rewel atau ada sesuatu beban pikiran atau bagaimana? Coba ceritain. Makasih, Pak. Sebenarnya kalau rewel tidak terlalu rewelnya, Pak. Cuman yang pendendamnya, Pak. Pendendam. Artinya padahal masalah yang udah berlalu ini sudah selesai gitu loh, Pak. Sudah selesai, kita selesaikan, dan kemarin orang tuaku dan dia sudah baik, Pak. Sudah baik, Bu. Sudah menjalin hubungan yang harmonis, sudah baik. Cuman kalau ada kesalahan dari orang tuaku ini, dia tidak bisa menahan di hatinya gitu, Pak. Langsung dibantahnya, dan aku ditekannya, Pak. Sehingga itulah yang terjadi tahun baru semalam itu, Pak. Kami ribut dengan orang tua, ribut dengan dia, Pak, tahun baru semalam itu, Pak. Nah, coba tanggung jawabmu terhadap orang tua mengenai, kamu kan anggota polisi. Iya, Pak. Nah, bagaimana tentang kesejahteraan keluarga dari penghasilanmu? Untuk penghasilan, Pak, selalu saya berikan sama orang rumah, Pak. Tidak pernah saya pilih-pilih atau saya ambil, ini jatahku, ini sama aku. Tidak pernah, Pak. Semua mulai dari gaji, remon, semua saya berikan, Pak, sama orang rumah, Pak. Dan orang tua saya pun, Pak, tidak di sininya, Pak, posisinya di Rantau Prapatnya, Pak. Jauhnya daripada saya, Pak. Jadi ATM-nya sama istrimu? ATM untuk saat ini, Pak, waktu kami ada pertengkaran itu, Pak, ATM itu nggak nampak entah di mana, Pak. Tapi selama ini sama istrinya, Pak. Sama istri? Iya, Pak. Gajinya istri gitu. Gajinya sama. Iya, ATM BRI sama istri, dan gaji lah mengambil, dan dia lah mengambil ke ATM, Pak. Jadi kalian sampai sekarang satu rumah. Masih satu rumah, Pak. Oke. Iya, Pak. Tadi kami dengar Bapak itu
kesannya dianiaya lah. Iya Pak. Pernah nggak Bapak membuat tindakan tegas sama ibu ini? Jadi baik Pak, saya pernah melakukan tidak tegas terhadap istri saya Pak. Tetapi istri saya Pak Berupa apa itu? berupa bisa juga saya bilang marah gitu loh Pak. Kau harus kayak gini, kau harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu tangan? Lalu tangan tidak Pak. Cuman tidak di apa Pak? Tidak dipenuhi Pak. Ayo Pak. Kadang yang membuat saya jengkel, tapi tidak saya nampakkan. Kalau dia marah, saya diam. Lalu kalau saya tengok-tengok, dia mau lalu tangan sama saya Pak. Mau lalu tangan Pak. Saya tidak pernah lalu tangan sama dia pertama Pak. Tidak pernah Pak. Kalau dia lalu tangan sama saya Pak, ada luka sama saya tidak mau memalukan dia Pak. Di situnya kekalahan saya sebenarnya Pak. Baru tadi ada ucapan dibawa berobat. Iya Pak. Kesannya ada yang sakit ini. Iya betul Pak. Mana ceritanya? Kemarin Pak, masalah kami yang bulan 4 atau bulan 3 lah Pak. Kalau apa Pak? Itu Pak memang masalah orang tuanya Pak. Orang tua saya sakit Pak. Sudah dirawat di ICU Rumah Sakit Murni Teguh Pak. Saya ajak istri saya ini untuk melihat orang tua saya, tetapi istri saya tidak mau Pak, dengan alasan dibilang saya sakit Pak. Padahal memang pada saat itu saya sudah sebenarnya sakit ada asam lambung Pak. Cuman saya suntuk mikiri orang tua, kepingin melihat orang tua kayak mana lah Pak. Lah udah dinamai kemarin Pak, sudah pakai tabung oksigen saya lihat Pak. Saya ajak istri saya tidak mau Pak. Kemudian saya bilang begini, "Ma, kita lihat, kalau kau nggak mau, aku yang mau pergi ya." Itu saya posisi sedang makan Pak. Terus dia mengatakan, "Itulah kau, kalau orang tuamu cepat kok gini-gini kan, orang tuaku gini-gini macam lah Pak," dibilang sama saya. Jadi terus saya bilang gini, "Ya udahlah, kalau nggak mau aku, udah aku aja pergi." Terus kemudian dia palak Pak, dia mukul saya dengan bantal Pak. Sampai nasi saya ini hampir jatuh Pak. Disitulah saya marah terhadap istri saya campakkanlah nasi ini ke mukanya Pak. Iya. Nggak ada gangguan mental nggak? Kayak gitu maksudku. Terhadap istriku Pak? Enggak. Iya, kondisi istrinya ada gangguan mental. Kalau saya melihat dari segi apanya Pak, sepertinya ada Pak. Ya. Iya Pak. Apa tanda-tandanya? Dia kalau marah Pak, dia sering memukuli kepalanya Pak. Aduh, pening aku, gitu Pak. Itu kejadiannya udah lama. Kira-kira mulai kapan itu ada kejadiannya itu seperti sama istrinya? Seperti perseteruan itu Pak? Enggak. Ini kan tadi kan ada pengakuannya bahwasanya mau mukul diri sendiri. Iya. Kira-kira itu terakhirnya kapan kejadian itu seperti itu? Kalau saya tidak salah 2021. Maksudnya mulai dari situ? Tidak, mulai dari 2020. Itu sudah sering seperti itu? Iya, sudah sering seperti itu. Sepertinya kalau dia emosi, dia sering memukuli dirinya. Iya. Sampai sekarang masih ada? Masih mau? Kalau sekarang inilah yang dilaporkan sama saya. Masih seperti itu? Masih seperti itu. Dan baru saya bawa berobat. Dia kau bawa berobat? Istrimu? Berobat kemana? Saya bawa berobat. Dibawa berobat? Iya. Karena kau bawa istrimu berobat, kapan itu? Udah ada kurasa 2 minggu lebih lah. Nah, berobat dibawa karena apa? Karena kemarin kesurupan, dia sering kesurupan dan karena sering memukuli dirinya. Iya. Oh, jadi dibawa lah berobat kampung. Iya. Berobat kampung. Iya. Oh, iya. Berapa tahun? Ya, berapa tahun keluarga? Sudah 4 tahun, Pak. Berapa anak? Anak 2, cowok cewek. Jadi Bang, langkah ke depan atau harapan Abang dari permasalahan ini atau yang akan Abang lanjutkan bagaimana penyelesaian ini secara kekeluargaan, bagaimana Bang ke depannya? Upaya dari Abang selaku dalam arti kan selaku kepala keluarga, iya, dan juga sebagai aparat kepolisian biar masalah ini cepat selesai. Hal apa Harapan saya tentunya Pak, saya ingin berdamai baik dengan istri saya dan juga keluarga saya Pak, anak-anak saya Pak. Itunya harapan saya Pak. Biarpun Pak istri saya seperti itu Pak, biarlah saya Pak, saya terima. Mungkin itulah kekurangan dia Pak. Tidak ada niat cerai dah. Tidak Pak. Intinya ingin mempertahankan keluarga lah ya. Iya. Masih ingin mempertahankan walaupun ceritanya masih ingin bertahan. Iya Pak.
Izin Pak Mas, terkait daripada adanya kekerasan dan adanya penelantaran anak suatu di jalan, tolong diklarifikasi. Jadi begini Pak, mengenai pelantaran anak, sebenarnya ini kejadiannya udah lama, udah 2019 atau 2020 itu kejadiannya ini. Sebenarnya saya bukan secara sengaja menjemput mereka. Saya baik-baik jemput istri saya dari Kota Pinang mau ke Rantau Prapat. Mama saya kami di Rantau Prapat. Kemudian istri saya tidak mau saya titipkan di rumah orang tua daripada ada senior polisi di Rantau Prapat. Kemudian dia meminta ingin diantar ke Langkita. Posisi sudah jam 3 pagi saya belum ada istirahat. Terus saya katakan, ya udah, Mas sini aja tidur. Biar aja di sini tidur, nanti aku telepon. Dia nggak mau. Sementara dari Rantau Prapat ke Langkita itu 1,5 jam. Begitu saya jam 6 harus sudah berangkat untuk beli obat mama saya. Jadi saya bingung Pak. Selakitang itu di mana? Selakitang itu daerah Labusen. Labusen. Jadi Iya. izin Pak, terkait dengan kekerasan yang Bapak buat, ikut juga dengan orang tua Bapak sesuai dengan postingan istri Bapak, bagaimana kira-kira? Jadi gini Pak, mengenai kekerasan yang dilakukan orang tua saya, memang betul Pak, ada memang oleh tangan orang tua saya sama dia Pak. Cuman memang semuanya itu didasari dengan perkataan yang kurang menyenangkan terhadap orang tua saya Pak. Apa-apa saja yang makin yang diutarakan kepada ibu saudara? Dia mengatakan orang tua saya, Pak cakap Pak, tai, rumah ini rumah tai, adikmu pencuri. Kemudian orang tua saya, mama saya emosi Pak, dan tidak bisa menahan emosinya sehingga ditampar Pak, karena terlalu Pak cakapnya terlalu lantamnya. Ditampar aja begitu ya? Iya Pak, ditampar, tidak berbekas Pak. Cuman memang 2 kalinya ditampar Pak. 2 kali. Jadi satu lagi ya. Ini tadi informasinya bahwasanya saudara itu sudah dilaporkan ke Polres oleh pihak istri. Nah, apa tanggapan daripada orang tua kemudian Kalau tanggapan dari orang tua saya berat untuk mengatakan cerai ataupun melanjutkan proses ini. Ya udah, anju-anju lah istrimu itu, bujuk-bujuk istrimu itu bagaimana supaya kalian baik. Kalau kalian tidak ada komunikasi sama aku, sama saya, orang tua saya siap. Asal itu yang terbaik buat orang tua aku. Kalau dari mertuaku, tetap dia mendukung gurunya, anaknya untuk proses hukum yang berlaku. Tetap mendukung. Jadi selama ini nggak ada upaya mediasi dilakukan mertuanya dengan rentang waktu yang agak lama ini permasalahan. Sudah pernah terjadi di mediasi. Sudah Pak, udah sekali di rumahnya, sekali di sini Pak. Kami kontrakan di Secim. Tapi intinya sekarang masih satu rumah dengan Masih satu rumah. anak-anak Masih anak-anak sama. sama. Masih Dua anaknya. masih sayang sama istrinya. Masih. Saya kan? Siapa namanya? Rengki Manula. Rengki Manula. Rengki Priadi Manula. Pangkat. Itu. Jadi intinya Pak, Istrinya, nama istrinya? Suni Sinaga. Jadi yang terakhir, sebelum postingan di jadi sumber di berita dan bilang kan dia udah pernah memposting lagi tentang kekerasan. Apakah itu memang hasil kekerasan yang Bapak buat? Karena di situ tertera sampai gendang telinga pun pecah. Dibuatnya Nah, dalam akunnya itu diposting sampai memar kepala, kaki, sampai gendang telinga pecah. Apakah itu memang seperti itu tindakan yang Bapak lakukan? Kalau kaki emak tak ada Pak. Kalau dadanya memak itu yang dia pukul sendiri Pak.
Dan itu yang sekarang yang saya rasakan, saya merasa difitnah. Karena pada saat kejadian ada yang melihat saksi Pak, walaupun cuma 2 kali dilihat saksi ini, dia memukul dirinya. Selebihnya saya yang melihat bahwa dia memukul dirinya lebih dari 4 kali. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Saksinya orang Paijulu, desa Bano, desa Simasum, si Benget namanya Pak, Benget Sinaga dan Dina Huta Barat. Terakhir, pernahkah Anda memukul istri Anda? Saya pernah memukul istri saya, tapi istri saya yang terlebih dahulu memukul saya. Gimana ceritanya? Awalnya saya yang dipukul habis. Saya keluar, tetap dikejar. Tindakan saudara? Tindakan saya, ya saya rela dipukul. Saya rela dipukul, habis itu saya tidak tahan. Berupa apa pemukulannya? Saya bela diri saya untuk menangkis, terakhir kena ke sama dia untuk itu mengelakkan tangkisan saya. Bela diri lah. Iya. Tamparan begitu ya, bukan Iya. pukulan ya. Oke, udah ya. Bang, Jadi udah siap kami nak ini kan hatani Kapolres itu. jangan lengkap dulu bang, karena sesuai dengan agak viral lumayan. Nah, pertama, jadi gini, kita menyatakan bahwa proses yang dilaporkan oleh istrinya ke Polres Tabut itu proses hukumnya tetap akan kita lanjutkan. Itu yang pertama. Karena apa? Itu pidana. Nah, soal pembuktiannya nanti itu hasil penyidikan. Nah, hasil penyidikan. Nah, yang kedua, kita juga mengharap karena ini anggota Polri dan istrinya Bayangkari, bagaimana supaya mereka ini tetap akil. Janganlah terjadi ada keributan dalam keluarga karena itu akan berdampak kepada institusi kita. Itu harapan kita. Dan kita pun nanti akan coba lakukan mediasi-mediasi dari institusi kepada mereka berdua, bagaimana hubungan harmonis mereka bisa berjalan kembali. Dan kita sudah mendengar keterangan dia tadi bahwa dia tidak pernah punya niat untuk menceraikan istrinya walaupun sudah terjadi seperti ini. Dia masih tetap sayang sama istri dan anaknya. Nah, kiranya mereka berdua ini terjadi introspeksi diri. Dan kami juga mengharap kepada istrinya dan juga kepada dia. Kepada dia coba bertahanlah sebagai suami yang baik dalam rumah tangga dan juga dalam pekerjaan. Sebagai suami yang baik. Apa boleh buat? Istri itu adalah pilihan kita dan kita harus bertahan bagaimana supaya itu tetap istri kita sehidup semati. Yang kedua juga kita mengharap kepada istrinya, ya kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi, ya nggak usah mengumbar di Facebook, boleh dilaporkan ke pimpinan kita, yaitu ke Polres, Pak Kapolres, Pak Waka, dilaporkan supaya kita bisa mencari langkah. Jangan mengumbar di Facebook, apalagi ada terjadi umbaran itu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu harapan kita. Mari, ada jalan keluar dari suatu masalah. Dilaporkan ke Polres, nanti kita akan cari solusi. Dan dia juga kita harapkan supaya tetaplah sebagai suami yang baik, jangan mengganggu pekerjaan dan jangan juga mengganggu keharmonisan antara keluarga, suami istri. Nanti ada dampaknya tekanan psikologis terhadap anak. Jadi itulah tanggapan resmi kita. Satu lagi Pak, ini kan udah berulang kali nih kejadian, udah berulang kali dimediasi. Ada nggak satu kesimpulan dari Polres? Ini miskomunikasinya di mana? Jadi kalau soal itu nanti akan kita pelajari. Karena yang baru terungkap baru hari ini. Kalaupun selama ini ada di Polsek, yaitu mungkin tingkat persoalan yang kecil-kecil. Tetapi karena ini sudah sampai di Polres, baru kali ini. Nah, nanti akan kita lihat kira-kira akar permasalahannya apa. Nah, kalau sudah kita dapat akar permasalahan perkeluargaan mereka itu apa, kita akan cari jalan keluar bagaimana supaya selesai. Itu.